Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Angki sudah mau mulai. Kalau sudah Iya. mau mulai, mau di-add semua teman adik-adik di sana. Iya, sudah mau mulai Mbak. Oh, ternyata lebih banyak lagi. Kes. Iya, belum gue. Selamat siang adik-adik. Siang Ibu Guru. Pagi, Bu. Pagi, teman-teman. Di depan. Udah. Halo. Halo, Nathan. Selamat siang, Nathan. Halo Nathan. Halo gitu. Halo. Selamat siang, Nathan. Selamat siang, selamat hari Minggu. Halo, Elis. Halo, Moses, Simponi, Darren, Matthew, Bayi. Lalu ada siapa lagi? Selamat hari Minggu. Selma. Selamat hari Minggu. Halo Christopher, Theodora. selamat hari Minggu. Halo Sudah mulai semua. banyak nih. Selamat hari Minggu. Evo, halo. Moses. Aku gak bisa lihat. Siapa yang nggak bisa lihat? Chris Evan, halo. Tisha. Halo Pio. Halo semuanya. Halo Alicia. Halo Hari Minggu semuanya. juga. Halo semuanya. Halo semuanya. Hai Cia. Cia mana mukanya? Nggak kelihatan. Ya mana? Oh, ada. Hai Grace. Oh ini ada Grace nih. Halo. Halo Halo Grace. Kakak Evo, Mas Evo. Halo. Mas Ivan bareng aku. Oh iya. Selamat hari Minggu. Halo Kalista. Ada siapa lagi nih ya? Ada Kakak Elang nih. Oh, ada Kak Ella, ada Kak Eli, Kakak Ella. Halo Kakak Elang. Baron. Ayo Ada Radika sama Celo. Radika sama Celo, halo. Siapa? Halo Ibu selamat hari Minggu. Halo, selamat hari Minggu. Halo Pio. Halo Darren, selamat Iyo. hari Minggu Darren. Hai Tio, Marcel, Dika. Ya, halo semuanya. Halo ganti nama. Moses mana nih Moses? Oh ada. Tadi nggak ada, nggak kelihatan gambarnya. Halo Vito. Grace. Halo Mas Pio. Halo Bang Vito. Halo juga Cia. Halo Grace, selamat hari Minggu Grace. Iya ada Grace. Selamat Kemarin hari. Halo adik-adik, sebentar lagi kita akan memulai ibadah ya. Ya Kangkis ya. Halo Kita masih Grace. nunggu nama ya, Halo Mas Kaki. Iva. Ayo, siapa yang masih mau menyapa teman-temannya? Sebentar lagi kita mulai ibadah ya. Ya. Semuanya sudah siap
Adik-adik, mari kita persiapan hati kita ya. Sebelum kita ibadah, kakak akan bacakan persiapan terlebih dahulu. Ibu Nathan ada di sekolah minggu. Yang pertama, siapkan hati kita adik-adik. Yang kedua, memakai pakaian yang sopan dan rapi. Yang ketiga, duduklah dengan baik. Yang keempat, nyalakan kamera. Yang kelima, menonaktifkan mikrofon atau di-mute. Kecuali jika dibutuhkan dapat dinyalakan dengan cara di-unmute. Yang keenam, tidak boleh sambil jalan-jalan dan makan. Ketujuh, memuji Tuhan dengan semangat. Yang kedelapan, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kesembilan, format nama, kelas, underscore nama. Contohnya, misalnya adik-adik kelas balita, berarti balita, underscore nama adik-adik. Adik-adik bisa minta bantuan mama papanya ya untuk format nama ini. Adik-adik, mari kita melihat aktivitas minggu lalu. Masuk. Kira-kira Kak Iin, Adik-adik, Mama aja ribut kali loh. nih aktivitas adik-adik yang minggu lalu ya. Yang penting kan gitu. Adik-adik, ketika ada aktivitas, mohon di-share di grup Sunday School ya. Oke, nah, oh iya, ada ayat hafalan. Ayat hafalannya ada yang tahu nggak adik-adik? Yang minggu lalu loh. Tidak ada. Tidak ada yang tahu. Aku nggak tahu. Harus tahu dong. Ayat hafalannya dari kitab Amsal ayat 3, Amsal 3 ayat 27. Yuk kita lihat yuk. Amsal pasal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya padahal engkau mampu melakukannya. Ini maafin aja. Adik-adik, kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Sebelum memulai, kita akan berdoa terlebih dahulu ya, yang akan dipimpin oleh adik kita, Sharon. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami jemaat-Mu di sini berkumpul hari ini untuk memulai ibadah kami. Kami mohon supaya Engkau memberi penyertaan ke dalam jalannya ibadah kami, dari mulai awal sampai akhir ibadah. Biarlah nama-Mu yang kami sebut dan kami muliakan di dalam jalannya ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, Kak Iin, hari ini Kak Iin bahagia nggak? Bahagia dong. Adik-adik bahagia nggak? Bahagia dong. Bahagia. Ya, Kelihatan ternyata mukanya kasih senang. Yesus itu lebih dari bangkit loh Kak. Yuk, mari adik-adik kita memuji Tuhan yuk dari Yesus indah oh indah. Mau nyanyi. Tahu lagi. Kasih
Adik-adik, ada yang perhatiin nggak? Di slide kita ini banyak gambar apa ya dari awal tadi? Ada yang tahu nggak? Daun palem ya, Kangki? Iya, betul. Kakak lihat. Tahu. Di slide ini banyak gambar daun. Daunnya itu daun palmarum. Ini menandakan hari ini kita memasuki Minggu Palmarum. Apa itu Minggu Palmarum? Dalam tradisi gereja, Minggu Palmarum dirayakan untuk mengenang peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem. Nah, ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, disambut oleh para umat dengan sukacita sambil menebarkan daun palem di jalan yang dilewati Yesus. Biasanya Minggu Palmarum itu disebut juga dengan Minggu Pembuka Pekan Suci. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan pisah kelas. Nanti kita akan mendengarkan Bu Lianti, kelas balita, Kakak In dan Kakak Angki di kelas Pratama, lalu Madia dengan Kakak Christine, dan Taruna dengan Ibu Tari. Silakan join adik-adik. Kita akan breakout room. Oke. Adik-adik, kita masih nunggu untuk join breakout room ya. Iya. Kalau udah ada notifikasi di adik-adik, langsung join ya. Tunggu sebentar ya adik-adik ya. Baik. Adik-adik, sambil nunggu, gimana perasaannya? Zoom kali ini jam 11. Gimana perasaannya adik-adik? Tenang. Tenang. Senang nggak? Kenapa senangnya? Pagi atau sore adik-adik? Senang bisa berkumpul kembali dengan teman-teman. Adik-adik, udah disiapin belum Alkitabnya? Kak Angki, yang bagian breakout room siapa ya? Mbak Dewi. Kok saya nggak bisa ya? Saya nggak bisa masuk ke Madia nih. Bentar ya Mbak Christine. Oke. Ya betul. Kamu bisa masuk breakout room nggak?
Halo, maaf tadi salah. Nah, kita sekarang udah masuk minggu apa tadi disebut sama Kakak Angki? Minggu Palmarum ya. Nah, kita mau dengarkan cerita tentang Buya mau. Ya betul Palmarum. Sebentar ya, ada suara yang masuk nih. Bisa di-mute dulu kah? Minta tolong di-mute dulu ya. Oke. Masih ada suara nih. Kakak Dimas, boleh di-mute dulu Kak Dimas? Kakak Dimas, oke. Baiklah,
kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui slide cerita yang Bulia akan share sebentar lagi. Tunggu ya. Sebentar. Kehadiran Tuhan Yesus memang menarik banyak perhatian, mulai dari rakyat jelata sampai penguasa. Herodes Antipas adalah seorang raja yang berkuasa di Israel. Dia sangat senang sekali ketika bertemu dengan Yesus, karena ia telah mendengar banyak cerita tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah melakukan banyak mukjizat, di antaranya menyembuhkan orang sakit. Ia menyembuhkan orang yang tidak bisa melihat. Yesus memberi makan 5.000 orang banyaknya, dan masih banyak hal mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Lalu Herodes mengajukan banyak pertanyaan kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak bersedia menjawab semua pertanyaannya. Tuhan Yesus memilih diam karena merasa tidak akan berguna menjawab pertanyaannya. Herodes Antipas tentu tidak akan memihak kepadanya dan membelanya. Para pemuka agama Yahudi melontarkan tuduhan-tuduhan berat. Herodes Antipas dan pasukannya mulai ikut menghina Tuhan Yesus. Setelah puas menghinanya, Herodes mengirim kembali ke Pilatus untuk menghukum Tuhan Yesus. Anak-anak, kedatangan Tuhan Yesus ke dunia adalah untuk menyelamatkan manusia. Sayangnya, kedatangannya tidak disukai oleh para pemuka agama Yahudi. Tuhan Yesus rela menjalani semua peristiwa ini karena kasih-Nya kepada. Tapi, para pemuka agama Yahudi terus mendesak Pilatus, lalu Pilatus melimpahkan kasus ini kepada Tuhan. Kasus besar apa, kata Raja Herodes, yang dilakukan oleh orang tersebut hingga membuat para pemuka agama Yahudi berniat untuk membunuhnya. Lalu pasukan itu bilang, para pemuka agama Yahudi merasa tersaingi karena pengajarannya disukai banyak orang. Banyak yang merasa takjub kepadanya. Ini yang menyulut para pemuka agama Yahudi menjadi iri dan benci. Lalu kata Raja Herodes, siapa orang tersebut? Lalu kata pasukan ini bilang, Yesus Raja, katanya. Wah, pantas saja. Sudah sering kudengar cerita tentangnya. Pengajarannya luar biasa. Kuasa yang ada padanya pun sungguh mengherankan. Ia bisa mengadakan mukjizat-mukjizat yang mustahil. Bisa dilakukan oleh yang dilakukan oleh seorang manusia biasa. Lalu pasukan ini bilang, kalau begitu apakah Tuhan berkenan bertemu dengan Yesus? Tentu saja, sudah lama saya ingin bertemu langsung kepadanya. Kemudian Yesus berjumpa Raja Herodes. Nah, Herodes lalu lihat kedatangan siapa? Karena ia sudah sering kali mendengar tentang Yesus yang katanya membawa ajaran baru. Nah, ya. Lalu yang kedua, dia ingin atau mengharapkan bisa melihat
suatu tanda dari Yesus. Yang katanya Tuhan Yesus itu banyak sekali melakukan mujizat-mujizat ya. Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat. Nah, motivasi Herodes ini untuk berjumpa Tuhan Yesus, kira-kira wajar nggak ya sebagai manusia? Pasti tentu saja hal ini wajar ya. Kalau kita melihat, kita mendengar ada idola kita mau datang ke kota kita, pasti kita juga berantusias ingin melihat, waduh seganteng apa sih idola kita, setampan apa sih, kayak gimana sih, sama nggak yang kita lihat di TV misalnya gitu ya. Nah, begitu juga Herodes sangat ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus ya. Nah, ketika Herodes sudah berhadapan dengan Tuhan Yesus, apa yang dia lakukan? Kita lihat di ayat yang ke-9 ya. Herodes mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus. Tetapi apa yang dilakukan Yesus pada saat itu? Evistel? Tidak memberi jawaban apapun. Ya. Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sudah ditanya banyak pertanyaan, tetapi Yesus tidak memberikan jawaban apapun. Gimana perasaan kalian nih? Kalau misalnya udah ngobrol banyak, ketemu teman yang Tuhan Yesus itu diam 1000 bahasa. Kira-kira mengapa ya Tuhan Yesus diam? Adik-adik ada yang tahu nggak kenapa Tuhan Yesus itu diam? Nah, karena Tuhan Yesus tahu bahwa Herodes ini adalah orang jahat. Herodes pernah memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Karena hanya karena permintaan istrinya yang bernama Herodias. Herodes juga malah memanfaatkan situasi ini hanya untuk menjawab rasa penasarannya dan rasa ingin tahunya, padahal Tuhan Yesus sedang berada di situasi genting. Tapi malah diminta Herodes untuk menunjukkan mukjizat. Jadi dalam keadaan itu Tuhan Yesus tuh lagi perasaannya tuh sedang genting, jadi kayak takut, tapi juga sedih gitu ya. Tapi Herodes ini meminta Tuhan Yesus untuk menunjukkan mukjizatnya. Nah, adik-adik, seharusnya Tuhan Yesus kesal ya di sini. Dalam keadaan seperti itu, Herodes malah ingin minta bahwa Tuhan Yesus menunjukkan mukjizat gitu ya. Padahal posisinya Tuhan Yesus ini sedang dituntut hukuman mati pada saat itu. Nah, malahan lalu karena Tuhan Yesus diam, Herodes menjadi kesal ya. Kesal kepada Tuhan Yesus. Ketika para pemuka agama Yahudi mulai mengeluarkan tuduhan-tuduhan palsu, Herodes dan pasukannya malah ikut-ikutan. Mereka semua menekan Tuhan Yesus dan mereka membenci Tuhan Yesus. Dan mereka menghina dan mengolok-olok Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, adik-adik, sebenarnya Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Kenapa ingin menyelamatkan kita? Ayo, ada yang tahu nggak kenapa Tuhan Yesus menyelamatkan kita, adik-adik? Ada yang tahu nggak kenapa sih Tuhan Yesus menyelamatkan kita?
Dia mau loh dihukum mati. Kenapa ya? Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Jadi tangan kita seperti ini. Ya, pelan-pelan aja. Pelan-pelan ya. Hati-hati sama guntingnya. Dibantuin. Ya, dibantuin nggak apa-apa. Saya dibantuin. Iya. Tuh pegangin. Ya, Abigail bisa, Abigail. Simponi bisa, Simponi. Bisa ya? Pinter. Coba mau lihat. Theodora bisa. Iya, pinter. Bisa. Pio mana? Pio bisa nggak, Pio? Bisa nggak, Alicia? Bisa ya? Alicia. Ya, Sachi, bisa Sachi? Simponi bisa Ya, nggak? Oke. Gunting bisa gunting menggunting. Ya. Kalau belum bisa, tidak apa-apa, bisa minta tolong. Iya betul. Sama. Pinter. Hati-hati ya guntingnya ya. Taurat. Semakin membenci Yesus, bahkan menista. Menista dan mengolok-olok. Jubah kebesaran yang dipakaikan kepada Yesus juga mungkin adalah jubah Herodes. Ya, jubah Herodes yang mungkin sudah tidak terpakai lagi dan itu dilakukan untuk tujuannya mengejek Yesus yang mengaku dirinya sebagai apa tadi? Raja. Sebagai raja, ya. Dilakukan oleh Herodes untuk mengejek Tuhan Yesus. Nah, ya. Kita lihat lagi di ayat yang ke-12. Dan pada hari itu juga Aku adalah gubernur provinsi Romawi. Siapakah aku? Siapa ya? Siapa? Pilatus. Ya? Pilatus. Ya, Pontius Pilatus. Pontius Pilatus. Oke. Hebat. Ayo yang ketiga, Kak Angki. Pertanyaan yang ketiga. Siapakah aku? Aku orang yang menyuruh Herodes memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Ini adik-adik. Siapa? Tadi dengerin nggak ceritanya? Istrinya Herodes. Ya, siapa? Siapa istrinya Herodes? Hero. Sama juga tuh, cuman belakangnya doang. Yang berbeda. Yana bilang Herodias. Ya? Herodias. Herodias. Daniel. Herodias. Ya, jadi istrinya Herodes itu namanya Herodias. Nah, selanjutnya adik-adik, siapakah aku? Aku adalah orang yang girang saat bertemu Yesus pertama kali. Herodes. Ya, betul. Ya, Daniel. betul. Good, Daniel. Sekali lagi adik-adik. Ini kayaknya yang terakhir ya, Kak Angki ya. Iya, betul, Kak Iin. Ini yang terakhir ya, adik-adik. Ayo adik-adik yang lain. Ayo dong. Aku sangat membenci Yesus dan merasa iri kepada Yesus. Siapakah aku? Yo, ada yang tahu nggak nih adik-adik? Dia sangat Tuhan Yesus sangat dibenci nih. Siapa ya yang iri sama Tuhan Yesus?
Tadi kata pasukannya siapa ya? Ada yang tahu nggak adik-adik? Siapa ya? Para pembuka agama. Taurat. Ya, benar. Para pemuka agama Yahudi. Ya betul, adik-adik. Berarti tadi pada ngedengerin ya, Kak Angki ya. Ya betul, Kak Iin. Berarti adik-adik menyimak cerita tentang Herodes. Ya, jadi hari ini ceritanya tentang apa adik-adik? Bisa diulang sebentar? Herodes. Tentang Herodes. Jadi Herodes ini, Raja Herodesnya kenapa ya? Menggak kepala Yohanes. Ya, jadi itu rajanya raja yang apa sih dia tuh, Raja Herodes? Raja yang jahat. Iya, benar, Grace. Herodes itu adalah raja yang jahat. Oke. Nah, Tuhan Yesus tuh mati untuk apa sih buat kita? Ya. Untuk apa sih Tuhan Yesus? Untuk menebus dosa manusia. Iya, untuk menebus dosa manusia, menyelamatkan kita ya, karena kita ini adalah manusia yang berdosa. Nah, Tuhan Yesus menyelamatkan kita di kayu apa ya? Di kayu salib. Oke, terima kasih adik-adik ya, sudah hari ini sudah mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik, sudah mau menjawab setiap pertanyaan yang Kak Angki berikan. Terima kasih ya, kalian hebat banget deh. Kalian hebat-hebat. Ya. Yuk Kak Angki, kita mau tutup dalam doa atau gimana? Sudah selesai belum? Ya, kita tutup dalam doa dulu ya, adik-adik. Kita akan gabung ke ini lagi ya. Ya, sebelum gabung lagi, kita berdoa dulu ya. Ya, Kak Angki tutup dalam doa ya. Ya, baik. Mari kita berdoa adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan ada untuk menebus dosa kami, dosa adik-adik. Kami bersyukur Tuhan untuk akan hal itu. Sebentar kami mau gabung ke kelas kami lagi ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan kebaktian ini sampai akhir. Berkati jaringan internet yang ada Tuhan agar semuanya lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yuk adik-adik kita kembali ke kelas kita ngobrol-ngobrol ya? belum ya? Belum, kelas yang lain masih belum selesai. Belum selesai. Oke. Ada yang mau nyanyi enggak? Iya, boleh. Ayo, ada yang mau nyanyi enggak adik-adik? Ayo dong. Ada yang mau nyanyi enggak? Angki. Siapa? Moses mau nyanyi? Mau nyanyi. Saya mau tanya. Oh, mau tanya. Boleh. Nak. Tanya apa? Nanti ada aktivitas nggak? Oh. Angki mau jawab? Untuk yang kelas pratama ini, aktivitasnya tadi udah ya. Bentuknya tanya jawab, Moses. Oh, aktivitasnya tanya jawab. Ya, kelas pratama. Moses suka aktivitas apa sih kalau sekolah minggu? Kalau sekolah minggu nggak tahu. senang menempel, menggunting itu senang nggak? Atau membuat sesuatu? Kenapa? Kalau membuat sesuatu senang, Moses? Ya, aku suka membuat sesuatu gitu kayak menggambar. Menggambar.
Oh, oke. Nanti buat minggu depan ya. Nanti bikinin ya. Oke, kalian udah kangen gak sih untuk sekolah minggu di gereja? Kangen. Udah lama nggak ke gereja. Udah. Kangen nggak? Kangen ya? Ibu juga kangen nih sama kalian. Iya bener Kak Iin. Adik-adik seneng nggak kebaktian Zoom-nya jam 11? Senangnya jam 11 atau senangnya sore ibadahnya? Nggak tahu. Nggak tahu. Kenapa Grace? Kenapa Grace? Jam 11 happy-nya. Jam 11 ya. Kenapa Grace senang jam 11? Hah? Kenapa senang jam 11? Grace masih di mute itu suaranya. Kalau Bera apa? Kenapa? Karena masih pagi. Masih pagi. Iya ya, jadi masih seger ya. Ibadahnya. Aku masih di jalan, Ibu. Kalau Talita seneng pagi atau sore Talita? Seana. Jam 11. Ini sudah minta nama PT kan? Lalu ditujukan pada siapa? Satu, dua, tiga. Happy ya ya ya. Ye ye ye. Jaga kedagang alat. Kenangan makin mendalam. Ih, pada hafal nggak nih lagunya? Kita semuanya. Apa pada yang nyanyi? Aduh, secara manusia pasti kita ingin membalasnya ya. Pasti kita ingin membalas orang-orang yang sudah menghasut kita. Pasti kita ingin membela diri ya, tetapi Tuhan Yesus tidak melakukan hal itu. Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya untuk menebus dosa, karena Tuhan Yesus turun ke dalam dunia ini memang tugasnya adalah untuk menebus dosa umat manusia. Ya, itulah karena kasih Allah kepada manusia sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal untuk kita. Nah, itu di ayat berapa tuh? Masih ingat nggak? Ada tuh ayatnya ya. Ada yang masih ingat nggak di mana tuh ayatnya? Di Injil mana ya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ada yang ingat nggak? Itu
kita sebagai anak Tuhan harus ingat loh ayat yang penting sekali itu untuk kita. Ayatnya ada di Yohanes ya, masih ingat ya Yohanes. Yohanes berapa yo? Yohanes. Ada yang masih ingat nggak? Ini ayatnya ayat yang penting banget nih. Wah, adik-adik kayaknya waktunya sebentar lagi kita akan ke ruang utama lagi ya. Oke, baiklah. Jadi hari ini kita belajar betapa Tuhan sangat mengasihi kita ya, sangat mengasihi kita dan mengorbankan dirinya untuk penebusan dosa-dosa kita. Nah, kalau Tuhan Yesus sendiri sudah mengorbankan dirinya, berarti kita juga harus menghargai dan harus menghargai pengorbanan Tuhan Yesus, ya. Misalnya dengan apa? Yang mudah saja yang bisa kita lakukan. Rajin beribadah sekolah minggu, selalu membaca firman Tuhan, ya, membangun komunikasi yang erat dengan Tuhan melalui doa. Doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan, ya. Itu ya yang hal yang kita bisa pelajari hari ini. Baik, kita tutup dalam doa. Ibu minta. Oke, 1. Cheese. Gaya dong. Mana nih gayanya? 1, 2, 3. Oke. Terima kasih adik-adik. Tetap semangat belajar bersyukur setiap hari. Ya, oke. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Oke, kita kembali lagi ya. Kita kembali ke room utama. Nah, kita udah gabung semua ya adik-adik ya. Udah di sini semua kan ya? Sudah. Oke. Adik-adik hari ini apa sih cerita firman Tuhannya? Tentang Raja Herodes. Ya? Tuhan Yesus. Tentang Raja Herodes. Oh iya. Tentang Raja Herodes. Terus ada yang lain? Yang anak kecil? Yang udah lupa belum? Udah lupa belum nih? Tadi Fiodara jawab tuh Bu, Kak Iin. Kasih apa? Terus katanya. Oh iya. Mari adik-adik kita bersama-sama mengumpulkan persembahan. Persembahan ini bisa adik-adik berikan melalui QRIS yang ada di slide ini, atau adik-adik bisa transfer ke Bank Mandiri. Nomornya tertera di slide. Persembahan. Rekeningnya 133. Persembahan di gedung gereja setiap pukul 10. Atas nama Gereja Kristen Pasundan. Adik-adik bisa mengumpulkannya di kotak persembahan yang ada di gedung gereja ya. Ini izin ke toilet. Oke, silahkan. Adik-adik, mari kita doakan persembahan yang sudah kita himpun. Doa persembahan akan dibawakan oleh teman kita Lydia. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, semoga persembahan yang kami telah berikan ini bisa menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Berkati ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
Ayo adik-adik, kita saksikan persembahan pujian dari Selo dan Dimas ya. Ya. Ada persembahan pujian dari Selo dan Kain, nggak ada suaranya, Kain. Yesus sayang. Udah kedengaran belum? Terdengar. Walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab suci. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kak Angki masih di mute, Kak. Ya, Kak Iin, Tuhan itu baik sama siapa aja sih? Semua orang. Tuhan Semua itu anak. Semua negara. semua anak ya. Tuhan Yesus tuh sayang sama kita semua loh. Mengajar kita. Ya. Tuhan itu baik dan sayang sama semua ciptaannya. Sama burung pipit yang tidak menanam, bunga bakung yang tidak didandani, apalagi kita anak-anak Tuhan Yesus pasti dipelihara dan diberkati ya adik-adik ya. Iya. Ayo adik-adik, kita menyanyi burung pipit yang kecil ya. Burung pipit yang kecil kaki. Burung pipit yang kecil Dikasihi Tuhan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang, diberi keindahan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan.
Itu aja. Adik-adik, ada pengumuman sebentar ya. Kak Iin, tolong dibacakan pengumumannya. Ya. Ya, pengumumannya slide-nya. Oke, adik-adik, kita info Paskah. Nah, info Paskahnya itu di Han. Nah, kita ini sekarang jam 9 ya adik-adik ya. Nah, untuk kelas balita dan pratama itu akan sekolah minggunya melalui Zoom yang akan diadakan di rumah ya. Tapi untuk Madya dan Taruna itu sudah boleh ke gereja. Nah, nanti kita akan bersama-sama Paskah dengan teman-teman kita yang di rumah dan juga teman-teman kita yang ada di gereja ya. Lalu Kak Angki slide-nya. Ya. Nah, kita juga nanti akan ada lomba loh adik-adik khusus untuk kelas balita. Adik kelas balita ini tolong disiapkan ya untuk peralatannya, yaitu kertas origami yang sudah siap ditempel ya. Nah, terus ada telur ayam yang sudah direbus, lalu ada lem, ada gunting, dan boleh ditambah tiga item atau tiga hiasan bebas. Boleh kapas, boleh bulu ayam, manik-manik, terserah ya. Tapi dari kertas origami adik-adik boleh menambahkan 3 item. Nah, untuk lombanya itu diberi waktu 15 menit. Kelas balita, tapi boleh didampingin sama orang tua ya. Boleh kirimkan foto ke Sunday School ya. Jadi nanti waktu ininya dikerjakannya 15 menit. Kain keluar ya. Dilanjut aja Kak Angki. Berikutnya lomba kelas pertama untuk Paskah yang pertama mencetak atau print gambar yang sudah diberikan. Yang kedua menambahkan kreativitas dalam gambar tersebut. Yang keempat menyiapkan alat tulis dan pewarna seperti krayon, spidol, pensil warna. Yang keempat, waktu lomba atau pengerjaannya 15 menit ya. Anak sekolah minggunya, foto adik-adik, sama karyanya. Nah, itu sekitar 15 menit. Nah, yang kelima, pengiriman foto ke WhatsApp-nya Ibu Puji. Nanti kakak akan informasikan lagi ya pada saat pengiriman foto. Berikutnya, lomba kelas Madya dan Taruna dilakukan secara onsite. Yang pertama, menyediakan handphone. Adik-adik bisa minta tolong mama papahnya. Yang kedua, menyiapkan persembahan. Dan yang ketiga, adik-adik bawa tumbler ya, atau tempat minum. Nah, itu pengumuman yang bisa kakak berikan untuk nanti acara Paskah. Berikutnya kita akan doa penutup. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita tutup dalam doa yang akan dibawakan oleh kakak Christine. Baik adik-adik, jelas suaranya? Iya, jelas ya? Oke, kalau jelas, kita mau tutup doa, kita mau berdoa, kita mau tutup mata, kita mau lipat tangan, dan kita mau merendahkan diri kepada Tuhan, kita berdoa. Yuk,
Baik adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah bersuka cita bersama memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan bahwa cinta kasih Tuhan besar buat kami semua. Terima kasih buat cinta Tuhan, terima kasih buat sayang Tuhan atas kehidupan kami. Sehingga Tuhan rela berkorban mati di kayu salib. Karena itu Tuhan, kami mau tetap bersyukur dengan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, ajari kami, anak-anak-Mu, untuk rajin beribadah, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan terus menghormati orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, ajari kami terus-menerus untuk kami menjadi anak-anak yang terbaik di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, kami akan berpisah satu dengan yang lain, Engkau terus memberkati kami dan menyertai kami, dimanapun kami berada. Tuhan, pada saat hari ini, kami juga mau berdoa untuk oma, opa, teman-teman yang sedang sakit. Engkau menjamah mereka, Engkau menyembuhkan mereka, untuk mereka juga dapat bersuka cita, menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Kalau kami juga sudah memberikan persembahan, Engkau berkati persembahan ini untuk berguna, untuk memperluas kerajaan-Mu, dan kiranya Engkau juga terus memberkati majelis jemaat yang mengelola persembahan, agar benar-benar mengelola persembahan ini dengan baik. Tuhan Yesus, kami mau terus menjadi anak-anak yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain dan mengakhiri ibadah kami. Kiranya kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan, dan cinta kasih Tuhan selalu memberkati kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa, dan Tuhan sudah ajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Secukupnya kami akan segala hal seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Ini apa ya? Terima kasih Bu. Foto dulu Mama Iin. Oh, lagu tema, sorry. Ya, oh ya, adik-adik kita mau ada tema. Adik-adik, sekarang lagu tema kita bukan lagi Kacida Bingana, tapi kita udah ganti nih, Tinggallah Dalam Yesus. Kita akan dengerin sama-sama ya lagu tema kita yang baru ya adik-adik ya.
foto dulu ya. Adik-adik bisa menyalakan kamera. Ya. Yuk adik-adik kita foto dulu yuk. Nyalain ya kameranya ya. Boleh kalau mau pakai hati-hati. Hati-hati. 1, 2, ya. 3. Lagi apa? Yuk adik-adik kita senyum. 1, 2, 3. Yang slide kedua Kangki. Ya. Ayo. Yang slide kita foto kedua. lagi. Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi adik-adik. 1, 2, 3. Ya. Sudah kita foto semuanya adik-adik. Sekolah minggu sudah selesai. Oke, ibadah kita telah selesai adik-adik. Terima kasih sudah. Terima kasih, Bapak. Terima kasih semuanya. Semuanya Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan ya. Aktivitasnya boleh difoto ya, dikirim ke Sunday School ya. Untuk kelas balita. Terima kasih kakak-kakak. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu. Dah. Talita. Dadah. Kakak-kakaknya tetap di sini dulu ya. Dadah. Dadah. Eva. Elis. Dadah.